I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya selaku kelompok 3 sini akan menjelaskan boundary condition yang terjadi pada swing arm, yang dimana swing arm yang kita pakai di sini adalah swing arm motor listrik. Boundary condition yang terjadi pada swing arm yang akan kami lakukan ada 4 boundary condition. Yang pertama ada weight and acceleration, kemudian weight and braking condition, kemudian cornering condition, dan fatigue. Untuk bagian pertama yaitu weight and acceleration. Weight and acceleration di sini adalah kondisi ketika motor dikendarai, kemudian dilakukan akselerasi penuh, di mana pengendara di sini sebagai weight, di mana pengendara sebagai pembeban yang membebani swing arm, dan akselerasi adalah kondisi ketika motor melakukan percepatan penuh yang bisa dilakukan motor. Dari weight and acceleration diketahui berat sepeda motor adalah 143 kg dan dapat digarisbawahi bahwa 143 kg itu merupakan berat motor Honda Tiger, yang dimana motor Honda Tiger ini adalah boundary condition yang sebelumnya kita pilih dan kemudian diganti dengan motor listrik. Dan dari pengetahuan yang saya cari tahu bahwa berat Honda Tiger lebih berat dibandingkan dengan motor listrik ini, karena boundary condition yang kami bebankan lebih berat, jadi harusnya tidak bermasalah. Dan mengingat rata-rata berat badan seseorang adalah 75 kg, maka total dari berat motor dan berat pengendara adalah 293 kg. Dan pada sebagian kendaraan roda 2, distribusi antara roda depan dan roda belakang itu ada di 58 hingga 65%. Untuk model yang dipilih ini ada pada diasumsikan 60% berat dipikul oleh roda belakang. Jadi dapat kita cari gaya yang terjadi, yaitu MT sama dengan MT kecil ditambah 2 kali MP dikali 0,6. MT adalah massa motor, kemudian 2 dikali 75 adalah 2 dikali 75 massa orang. 2 orang yang mengendarai motor dikali 0,6. 0,6 di sini adalah 60% yang didistribusikan ke roda belakang. Kemudian ditemukan hasil 1723,598 Newton untuk pembebanan. Kemudian di bagian akselerasi adalah percepatan yang dilakukan motor, percepatan maksimal yang dilakukan motor. Akselerasi diketahui akselerasi maksimal motor Tiger adalah 5 meter per sekon kuadrat, dan massa total motor dan pengendara adalah 293 kg. Jadi FL sama dengan MT dikali A sama dengan 293. Massa total dikali 5. 5 adalah percepatan maksimal dari motor Honda Tiger, yaitu ditemukan 1465 Newton. Setelah melakukan perhitungan boundary conditionnya, kita bisa apply di SolidWorks dengan cara new study,
Kemudian kita berikan nama percobaan yang kita lakukan, di mana percobaan yang dilakukan di sini adalah pembebanan dan akselerasi. Kemudian kita checklist. Kemudian untuk apply pada swing arm, yang pertama kita lakukan adalah memberikan mirroring feature pada bagian depan swing arm sesuai dengan kondisi asli pada swing arm. Kemudian kita berikan fix geometry di bagian shock swing arm. Kemudian kita checklist. Setelah pemberian bearing support dan fix geometry di bagian sini, kita akan menambahkan force. Force adalah gaya yang terjadi ketika pembebanan dan akselerasi. Yang pertama kita masukkan adalah pembebanan. Untuk pembebanan, kita bisa select bagian ini, kemudian kita pilih select direction untuk menentukan arah gaya. Ketika kita memilih ini, arah gaya akan berputar mengikuti mirroring, di mana sesuai dengan kondisi asli. Untuk force-nya itu, untuk pembebanan ada di ada di 1723,598 Newton. Kemudian kita checklist. Arahnya bakalan ke atas. Kemudian kita checklist. Setelah kita menambahkan force sebagai weight, kita tambahkan force yang berlaku sebagai akselerasi. Itu akselerasi tempat apply force-nya sama dengan weight, tapi arah gayanya yang berbeda. Kita bisa select direction, kemudian kita select bagian sini, dan kita bisa pilih bagian ini, kemudian kita masukkan nilainya dengan 1465 Newton. 1465 Newton. Oke. Kita checklist. Setelah kita apply beban antara weight dan akselerasi, kita bisa run. Sembilan, karena kita belum apply material pada swing arm, kita harus apply dulu. Dan material yang kita gunakan pada swing arm adalah 70, 75, T6,
SN. Ini merupakan aluminium. Kita apply, kemudian kita close, kemudian kita bisa run di study. Kita bisa yes, dan bisa run di study. Sini sudah menunjukkan hasil dari percobaan yang kita lakukan. Untuk mempermudah presentasi atau melihat hasil dari ujian, kita bisa munculkan bagian min dan max tegangan yang terjadi, dan kita bisa ubah satuan besarnya. Dan agar tidak terjadi pattern seperti ini, kita bisa ubah skalanya menjadi true scale. Ini adalah angka di belakang koma. Kita bisa isi dengan 0 saja. Please. Kemudian kita bisa lihat stres maksimal yang terjadi ada di bagian lekukan, yang besarnya adalah 148 megapascal, yang dimana itu masih di bawah yield strength dari material. Kemudian displacement bisa kita show, kemudian kita setting agar mempermudah kelihatan. Kita bisa show min dan maxnya agar kita tahu di mana tegangan yang terjadi maksimal dan tegangan minimal yang terjadi. Kemudian angka di belakang koma, ada definition, true scale, kemudian checklist, oke. Kemudian strain stress show the channel, true scale, kemudian show min and max. Jadi strain yang terjadi itu, strain maksimal yang terjadi itu 0,01, yang dimana itu sangat kecil, 0,001 mm. Dan kita bisa menambahkan factor of safety dari swing arm ketika melakukan pembebanan dan akselerasi. Kemudian sama seperti sebelumnya, kita bisa show min and max. Channel, oke. Faktor of safety-nya yang paling kecil ada di 3, dan yang paling besar ada sangat besar. Di sini faktor of safety-nya ada di bagian lekukan, di bagian dalam, sama seperti stress dan strain yang terjadi. Kemudian kita lanjut ke bagian weight and braking. Weight and braking adalah kondisi di mana motor
dikendarai, kemudian melakukan pengereman secara maksimal, di mana pengendara sebagai weight dan pengereman itu sebagai gaya yang arahnya ke belakang, berlawanan dengan akselerasi. Dan diketahui untuk pengereman belakang, perlambatan maksimal didapati saat pengereman itu dari 20 km per jam ke 0 itu dengan waktu 1,3 detik. Dari nilai tersebut diketahui nilai perlambatan sebesar minus 4,273 meter per sekon kuadrat. Nilai perlambatan ini didapat dari hasil kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi dengan waktu. Kemudian untuk breakingnya kita bisa cari dengan rumus FL sama dengan MT dikali A dikali 0,6. MT adalah massa total antara pengendara dan perlambatan maksimal. Dan 0,6 itu salah. FL sama dengan MT dikali A sama dengan 293 kg dikali minus 4,273. Untuk weight sama seperti sebelumnya. Kemudian setelah kita ketahui, kita lanjut apply di SolidWorks. Kita berikan nama pembebanan dan pengereman. Kemudian kita checklist untuk fixture-nya sama seperti sebelumnya. Di bagian depan kita kasih bearing support. Oke. Kemudian di bagian belakang kita fix geometri. Di bagian shock checklist. Kemudian kita apply force. Untuk weight sama seperti sebelumnya, gayanya ada di sini. Kemudian arah gayanya memutari bagian bearing dan besarnya juga sama, yaitu 1723,598. Kita checklist saja. Kemudian untuk braking sebenarnya sama seperti sebelumnya, hanya saja arah gayanya minus, dimana minus ini merupakan arah gaya berlawanan dari sebelumnya. Kita bisa select bagian sini, kemudian klik sini, kita bisa masukkan minus 1465 Newton. Kemudian kita checklist. Sudah. Setelah kita apply dua force tadi, force untuk weight dan braking, kita bisa run. Kita bisa sebelum run kita apply material dulu. Sama seperti sebelumnya, materialnya 7075 T6, yang dimana itu adalah aluminium. Setelah di apply kita close, kemudian kita run di study. Klik no, di study. Tes.
seni sudah muncul ya. Kemudian untuk mempermudah presentasi dan mempermudah kita melihat tegangan maksimal yang terjadi di mana dan tegangan minimal yang terjadi di mana, kita bisa tunjukkan show min and max. Kemudian agar kita bisa melihat dan bisa lihat kita checklist saja. Bisa ganti satuannya menjadi MPa, megapascal, Fustian. Oke, saya bisa lihat stres maksimal ada pada bagian yang sama seperti sebelum, yaitu ada di bagian lipatan pada swing arm. So, to displacement-nya juga ada di bagian sini sama seperti sebelumnya, dan kita bisa lihat untuk stressnya kita bisa setting, kemudian kita bisa show min and max, kemudian kita centang. Seri maksimalnya sama seperti sebelumnya ada di bagian bawah, di bagian lipatan, dan kita juga bisa menambahkan factor of safety. Oke, kita checklist. Untuk strain yang terjadi lebih besar dibandingkan ketika pembebanan dan akselerasi. Kemudian kita lanjut saja ke boundary condition yang ketiga. Boundary condition yang ketiga adalah cornering condition. Kemudian kondisi yang ketiga adalah cornering condition. Cornering adalah kondisi ketika motor melakukan tikungan dengan kecepatan yang cukup tinggi. Selama menikung, komponen-komponen yang berada terkena variasi beban, baik besaran maupun arahnya. Dalam kasus ini, besarnya variasi tergantung pada sudut kemiringan dan kecepatan kendaraan. Beban dan kondisi batas diasumsikan bahwa 20% beban ditransferkan lebih banyak ke sisi arah menikung. Seperti contohnya ketika motor menikung ke kiri, gaya yang paling besar itu akan berada di swing arm sebelah kiri dibandingkan swing arm sebelah kanan. Dengan demikian, balok sisi dalam akan mempunyai 70% dari berat total dan sisanya 30% akan di bagian sisi luar ketika menikung. Dengan demikian, kita bisa masukkan rumus 70% sama dengan Fmax sama dengan 0,7 dikali 293 dikali 9,81, di mana 0,7 adalah 70% berat yang diasumsikan di sebelah arah menikung. Kita asumsikan kita menikung ke arah kiri, jadi 70% beratnya itu di swing arm sebelah kiri. Kemudian 293 adalah berat keseluruhan massa motor dan massa orang, dan dikali dengan 9,81 adalah gravitasi, dan ditemukan nilai sebesar 2012,1 Newton di bagian dalam, dan sisanya 30% di bagian luar, yaitu sebesar 862 Newton. Kemudian setelah kita hitung, kita bisa
apply di SolidWorks. Kita bisa berikan nama kondisi ketika menikung. Kita centang. Untuk fix teksturnya sama seperti sebelumnya. Di bagian depan kita berikan piring sport, checklist. Oke. Kemudian di bagian shock kita berikan fix geometry. Kemudian kita checklist. Dan untuk force-nya kita dari asumsi sebelumnya motor akan melakukan belok ke kiri. Jadi yang gaya yang besar yang 70% akan ada di sebelah kiri dengan bus dengan arah gaya sesuai putaran miring. Kemudian besarannya itu ada di ada di 2000. Kita klik dulu 2012,1 Newton. Oke, kita centang. Kemudian sisi luar karena belok ke kiri maka sisi luarnya ada di sebelah kanan. Kemudian kita select direction. Kita isi besarannya yaitu sebesar 862,3. Kemudian kita centang. Kemudian setelah kita apply semua force-nya, kita bisa apply material pada swing arm-nya. Kita klik apply, kita close. Kemudian kita run di study, kita klik yes. Di proses meshing, dimana di bagian kecil akan dikecilkan meshing, dan di bagian penampang yang luas meshingnya akan full lebar. Oke, hasilnya sudah muncul. Kita bisa munculkan min dan max agar kita tahu tegangan maksimal yang terjadi ada di mana. Kita bisa ganti ke MPa. Kita checklist, oke. Dan kita bisa lihat tegangan stres yang paling besar ada di pertemuan antara as roda dan swing arm. Dan juga 202 ini stres paling besar dibandingkan dengan 2 percobaan sebelumnya. Untuk strainnya kita bisa lihat juga, kita bisa tunjukkan min dan max and floating. Kita bisa klik OK. Dan strain maksimal ada di bagian lekukan yang sama seperti sebelumnya.
Kita bisa tunjukkan juga define factor of safety factor. Kita bisa tunjukkan min dan max-nya. Oke. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu fatigue. Karena stres yang paling besar ada pada cornering condition, maka fatigue yang kita lakukan adalah fatigue ketika kondisi menikung. Kita bisa news tadi, kemudian kita bisa pilih fatigue. Fatigue-nya kita bisa pilih sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Cornering condition. Kita bisa add event, kemudian bagian sini kita bisa pilih kondisi ketika menikung. Kita bisa pilih cycle yang akan terjadi. Kita bisa buat 10.000 cycle. Kita klik OK. Kita bisa run di study. Untuk fatigue ketika cornering, kondisi yang paling parah ada pada pertemuan antara astroder dan CR, di mana hanya di tulisan di bagian sini. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.